paparan Wali Kota Bandung sekarang nurut nih sama Kang Deddy Mulyadi nih, yang awalnya sempat menolak terkait pembongkaran yang disarankan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait teras Cihampelas. Ada kabar nih bahwasannya Pemkot Bandung ingin membongkar gitu ya. Tonton sampai akhir video ini, kita simak bareng-bareng. Kalau teras sudah pasti akan kita renovasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan eh, Bina Marga, ya. Kemudian pencahayaan akan ditangani oleh Dishub, tapi khusus untuk di atas sama di pedestrian. Gitu. Nah, yang belum kepikiran sekarang kolong. Ada dikumahakeun kolong Yang bolongnya gitu. kolong enggak bukan bolong-bolong macam, tapi kan kolong kan bututnya. Iya. Nah, rek dialuskeunna kumaha sih keur mikir. Mural atau seperti apa? Itu belum tahu. Kalau ada yang punya ide, emangnya ditunggu. Saya lagi mencari-cari ide. Pak, anggarannya Pak untuk pemeliharaan. Pemeliharaan mah normal karena selama ini sudah ada anggaran pemeliharaan kecil sekali. Nah, itu diserahkan kepada wilayah. Jadi nanti kita akan bikin sedemikian rupa sehingga nanti akan ditanggung oleh yaitu ke KUKM dan kepada DSDABM. DSDABM hanya melakukan perbaikan-perbaikan, sedangkan koperasi itu menyelenggarakan kegiatan UMKM, kemudian dari PAD atau kontribusi yang didapatnya baru dibikin, baru dibelanjakan. Nah, tapi ketika si UMKM-nya mogok, otomatis nggak ada uang masuk kan, jadi weh gitu. Kalau sekarang mau nggak mau kita intervensi. Pak, ini jadi beban PAD juga nggak sih? Nggak akan, karena gimana pun juga ya kita mesti menjaga aset. Sampai hari ini saya belum dapat rekomendasi dari Woi! Woi! Goblok! Bejakeun sia ka Pak Dedi. Pak Dedi tah ya beungeutna Pak. 48 miliar jadi tempat sampah kayak gini. Apa iya? Yang mau tahu di mana ini lokasinya? Kita samperin yuk. Gua mau ngelanjutin video yang sempat gua upload kemarin, Bray. Langsung aja nggak pikir panjang, gua meluncur lewat flyover Pasopati, Bray. Flyover yang menjadi ikoniknya kota Bandung. Kalau lu main ke Bandung nggak ngelewatin sini, kurang afdol rasanya, Bray. Dari sini ambil lurus aja dan ambil sebelah kiri, Bray. Lurus aja sampai ketemu jalan Sukajadi dan nanti belok ke kanan aja, Bray, ke jalan Cihamplas. Lokasi ini yang gua mau bahas. Warga Bandung sih udah nggak asing lagi sama lokasi teras Taman Cihamplas ini, Bray. Tapi buat yang belum tahu, mungkin lu ngiranya ini ada jalan di atas jalan, Bray. Daripada penasaran, yuk kita ke atas. Warga Bandung sih udah hafal banget sama teras Cihamplas yang satu ini, Bray, karena dulu pernah viral bukan karena pembangunannya yang ngabisin anggaran puluhan miliar dari APBD, Bray, tapi memang dulunya tempat ini tuh cakep banget, Bray, dan kondisinya ya sekarang kayak gini, Bray, sepi banget, kacanya semua udah jadi lukisan tuh. Pembangunan teras Cihamplas tujuannya untuk merelokasi pedagang kaki lima yang katanya menjadi salah satu penyebab kemacetan parah di jalan Cihamplas, Bray. Lu tahu kan Cihamplas itu pusatnya oleh-oleh Bandung, Bray. Kalau wisatawan datang ke Bandung ya ke sini pasti datangnya, Bray. Teras Taman Cihamplas diresmikan tahun 2017 oleh wali kota sebelumnya, Bray, yaitu Pak Ridwan Kamil, dan sempat ramai juga dulu. Namun akibat Covid melanda kota Bandung, teras Cihamplas ini kondisinya jadi mati suri, Bray. Banyak fasilitas yang rusak, sampah berserakan di mana-mana, tanaman yang nggak kerawat. Kalau kata gua sih mati beneran, bukan mati suri, Bray. Melihat kondisi seperti ini, akhirnya Gubernur KDM meminta agar teras Cihamplas itu dibongkar, Bray. Namun ada penolakan dari wali kota Bandung. Beliau ingin mengkaji ulang dan merenovasi teras Cihamplas katanya, yang dianggap sebagai aset warisan puluhan miliar. Menurut lo sepakat yang mana nih? Usulan dari Gubernur KDM atau wali kota Bandung, Bray? Komen ya. Kalau udah nontonin video gue jangan lupa follow, oke? Tempat mana lagi yang perlu gue samperin? Rencana Pemkot mau bongkar teras Cihamplas kan? Gimana? Rencana Pemkot Bandung bakal bongkar teras Cihamplas. Apa? Teras Cihamplas dibongkar. Oh iya, kan saya sudah dari dulu meminta Pak Wali. Saya kan langganan lewat situ tiap hari. Jadi begini deh, boleh saya sebagai warga kota Bandung loh, KTP saya kota Bandung, bukan sebagai gubernur. Kan Cihamplas itu sudah ekonominya sudah mapan. Ada hotel, ada Ciwok, apa Ciwok ya? Ciwok ya, ada Ciwok. Kemudian ada outlet rapi. Dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras Cihamplas ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Hotel tidak kelihatan, Ciwok tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri
berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov, hari ini lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alah Remang jalan provinsi bentar lagi nyampe tuh ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nah, nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihamplas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah bongkar. Gak ada pilihan. Karena gini, kalaupun misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, nggak akan lama bertahan. Secara estetika gimana, Pak? Hah? Secara estetika. Goreng. Tapi jangan dulu piknik. Siap. Bandungnya rapikan dulu. Siap. Dan Pak Wali Kota harus berani mengerapikan Cihamplas. Karena kalau lewat ke situ jalannya menyempit dan bau hasum. Betul nggak Pak Wali? Ya kira-kira langgung gitu. Kapan itu kira-kira bisa bersih? Sekarang sedang dibereskan, dijaga keamanannya dulu sambil kita proses administrasi. Tapi berani kan? Berani atuh Pak. Berani diajukeun we. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali. Iya, kalau saya lebih punya saran. Kan saran kewenangannya kan semuanya di wali kota ya. Saya lebih punya saran. Kan kalaupun ditata ulang itu pasti peristiwanya sama lagi deh. Kapan sih kita konsisten ngejagain? Itu kan nggak pernah. Nah kemudian yang kedua, dari sisi aspek jalan, itu kan jalannya jadi menyempit. Kemudian pohon-pohonnya jadi tidak terlihat. Bahkan kalau menurut saya, kalau itu dibongkar, itu bisa dikembalikan ke Cihamplas lama. Dengan mengembangkan kembali outlet yang menjadi ciri khasnya Cihamplas gitu. Tapi itu kan terserah Pak Wali Kota. Kalau saya kan memberikan saran saja gitu. Tapi kata Pak Wali Kota kan butuh dikaji dulu, terus butuh anggaran yang cukup besar kalau dibongkar. Itu gimana Pak? Ya makanya terserah Pak Wali Kota. Kalau butuh anggaran, apa provinsi akan ini Pak? Kalau kasih diminta, kita akan bantu. Mendukung berarti ya Pak? Mendukung, kita selalu mendukung di berbagai kabupaten di Jawa Barat yang hari ini memerlukan bantuan provinsi, kita turun secara teknis loh. Kayak Kota Bekasi itu kan betul-betul meminta, akhirnya kita melakukan pendampingan, termasuk kita di Kota Bekasi akan menata Kalimalang gitu kan. Itu kan bagian dari supporting kita dan kerjasama. Kemudian ada outlet rapi dan restoran ekonominya udah dari dulu tumbuh. Justru dengan adanya teras yang keras ini, mereka itu menjadi tidak kelihatan. Hotel tidak kelihatan, Seaworld tidak kelihatan, toko-toko tidak kelihatan. Walaupun dicat kanan kiri berwarna, tetap aja besi-besi itu menjadi penghalang pandangan dan membuat estetika menjadi rusak. Nah, kita udah Pemprov, hari ini lihat dong Pemprov Jabar. Jalan yang dari Alah Remang jalan provinsi bentar lagi nyampe ke rumah sakit Hasan Sadikin. Nanti kan disambungkan ke arah sana, ke arah Cihamplas itu. Jadi kalau saya sih ke Pak Wali sudah bongkar. Gak ada pilihan. Karena gini, kalau misalnya nanti dibikin lagi, dicat lagi, di atas lagi dibikin jualan lagi, gak akan saya soal Cihamplas ini memang jadi sorotan juga ya. Yang memang awalnya paparan ini menilai bangunan itu masih bisa dipertahankan gitu kan. Namun setelah banyak masukan dan melihat kondisi di lapangan, fungsi yang tidak maksimal dan biaya perawatan terutama ya. Sampai tadi kita bisa melihat cuplikan video yang menunjukkan anggaran Cihamplasnya kan lumayan besar juga kan, sampai bernilai miliaran gitu kan. Dan sempat kemarin beredar video yang tidak senonoh gitu kan di tempat kejadian, di tempat teras Cihamplas ini. Memang banyak pihak yang sepakat dan banyak pihak yang tidak sepakat gitu ya. Memang pro dan kontra terkait pembongkaran ini ya. Kang Deddy Mulyadi juga kan tadi sudah menyinggungnya, dia suka lewat ke situ gitu kan. Ya, sarannya kan dibongkar aja gitu kan. Tadi kita sudah melihat juga. Nah, memang paparan awalnya sempat menolak terkait saran dari Kang Deddy Mulyadi nih. Kang Paran nutup nih gitu kan. Ada kabar kan tadi isunya teras Cihamplas akan dibongkar gitu kan. Nah, coba menurut teman-teman bagaimana pendapat teman-teman terkait
pembongkaran teras Cihampelas ini? Coba tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya. Cukup sekian di video kali ini, Sampurasun.